Mereka harus melepas Rani di jembatan kereta api dengan alasan Risu dan Rani bisa menikmati momen terakhir bersama di sana. Montu menyetujui syarat tersebut. Dia lalu mempersiapkan semua polisi untuk menangkap Risu di jembatan. Seluruh area tertutup, hanya boleh personel polisi di area tersebut. Rencana penangkapan dan penyergapan dilakukan secara serius oleh Montu dan Kisore. Pada malam penyerahan diri Risu, di jembatan yang dikelilingi oleh polisi, saat Risu menampakkan dirinya dan bertemu dengan Rani di sana, semua polisi mengepung mereka. Pada saat itu, seorang petugas polisi mendekat. Ternyata, dia adalah Abimanyu yang menyamar. Montu memerintahkan semua polisi untuk tetap waspada dan jangan bertindak. Pada saat itu, Abi mengancam akan menyerang Risu. Dia kecewa karena Rani telah melaporkannya ke polisi. Setelah perkelahian yang singkat dan membuat Rani tergantung di sisi jembatan, ketiganya terjatuh ke sungai yang dipenuhi buaya di bawahnya. Setelah pencarian semalaman, tidak ada mayat yang ditemukan, dan mereka dianggap tewas pada saat itu. Berhari-hari polisi mencari jasad ketiga buronan mereka. Pencarian yang dipimpin Kisore hanya menemukan tangan palsu Risu di sungai. Montu, bagaimanapun juga terus menyelidiki dan menemukan bahwa Lalan adalah rekan Abi dan Punam mengunjungi Risu pada hari Abi menyembunyikannya. Lalan dihilangkan nyawa karena dia merupakan saksi kejahatan Abi di masa lampau. Montu lalu menunjukkan bukti bahwa tubuh Abimanyu mungkin sebenarnya milik Lalan dan Punam dihabisi karena telah mengetahui rahasia Risu. Melalui kamera tersembunyi, Risu memasuki rumah Abi pada malam Rani menyerahkan diri ke polisi. Lalu, Rani berangkat ke kantor polisi setelah 2 jam kemudian. Montu menyimpulkan bahwa kejadian di jembatan itu sudah direncanakan oleh mereka. Namun, dia masih mempunyai pertanyaan tentang bagaimana Risu memilih jembatan untuk bertemu dengan Rani. Kisore meyakini kepada Montu bahwa kasus ini belum selesai. Selidiki secara diam-diam. Dan benar saja, 6 bulan kemudian, Rani dan Abi masih hidup. Mereka ternyata tinggal di desa Deosar. Rani masih mengingat bagaimana Risu tidak selamat pada malam kejadian. Rani adalah seorang guru sementara Abimanyu menjalankan sebuah klinik kesehatan. Mereka hidup berdua di sana. Sampai suatu hari, ketika Rani sedang mengajar, Risu mengirimkan pesan di buku salah satu murid Rani yang menandakan bahwa dia masih hidup. Di daerah lain di kediaman pribadi Montu, seorang mengirimkan sebuah paket buku novel karangan Dines Pandit yang bertemakan buaya di dalamnya. Buku langka yang hanya dicetak oleh si penulis sebanyak 3 buku. Montu lalu membacanya dan dari buku itu terkuak rencana sebenarnya pelarian Risu, Rani, dan Abi. 3 hari sebelum hari kejadian, Risu dan Abi menyebar daging 2 km dari jembatan sebagai umpan di sungai agar buaya menjauh dari sisi jembatan. Setiap harinya, daging itu disebar semakin jauh dari jembatan dengan harapan buaya di sungai segera menjauh.